banyak orang almarhum ini begitu banyak menguasai ilmu faraid, ilmu arud, balaghah, mantek, kemudian ilmu nahwu sharh macam lah gitu. Padahal waktu ngaji di Habib Ali Al-Habsyi itu kan ngaji hadis. Coba ngaji hadis. Guru Din ini apakah melakukan ikut perlawanan terhadap Belanda atau seperti apa? Ya kalau front secara langsung ke lapangan, menurut sejarahnya orang yang ngalami beliau enggak. Beliau misalnya yang menata, membina, mengarahkan, mensupport orang-orang yang dianggap kuat itu untuk siap berjuang. Pada waktu itu umpamanya ada semacam kebakaran di sini madrasah. Iya, kebakaran. Iya, depan, ya. Nah, di samping madrasah itu ada material Cina. Toko material, ya. Lama. Turun-temurun lah mereka. Dulu kebakaran, besar kebakaran. Kita semua kalang kabut. Tapi si guru ini dekat dari sini. Iya. Dia tahu kan, kenapa kebakaran. Ada rasa nih itu dekat. Apa kalau kena mata? Api itu aminnya udah ke arah madrasah. Dan bagian mantelnya udah mulai Nah, di diri aja, di ngawal di diri aja. Tiba-tiba tuh api kesana semua. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' Asyam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. kali ini akan ziarah ke makam Guru Din yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, mengenai biografi dan sejarah tentang Guru Din yang sangat terkenal di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, dan akan diterima oleh juriahnya langsung, Kiai Mukhlis. Assalamualaikum Kiai. Kami datang mau minta dijelaskan biografi dari Guru Din dan makam tentang Kiai Guru Din. Oh ya, insya Allah siap. Makamnya langsung kita masuk aja Pak ya? Ke dalam, di dalam, makam ada di dalam. Ya. Jadi yang ini adalah makam almarhum Guru Din di rumah atau di samping kediamannya, di rumah atau di samping kediaman beliau semasa hidup. Nah, makamnya di sini. Makamnya yang sebelah. Di istrinya. Kita sebentar bacakan doa. Al-Fadhil Ar-Ros Jadina bin Marhum Haji Ahmad Zainuddin Haji Ismail bin Basir bin Bonam bin Tibarus Buang Mursuli bin Wakumin Udah Hadratin bin Mustafa wa Habibin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, Kiai bisa dijelaskan, kita duduk ya biar ini tentang biografi perjalanan Guru Din. Kalau saya baca di sini namanya Haji Ahmad Zainuddin bin Haji Ismail. Orang Betawi Bang ya? Dia orang Betawi,
Tapi juga dia ada keturunan Banten. Keturunan Banten. Nah, kalau Kiai ini dari beliau saya sebagai cucu. cucunya langsung, Surya langsung berarti ya. Langsung. Kiai Saya Mukhlis. Kiai Mukhlis. Mukhlis As'ad. Kiai Mukhlis As'ad. As'ad. Orang tua saya. Cucu Gurudin langsung. Ya, Bisa diceritakan Kiai tentang Gurudin ini? Yang saya tahu belajar mengajinya ke Kuitang ya, dan itu guru satu-satunya. Tapi beliau ini banyak sekali ilmunya. Saya heran. Tapi nggak belajar kemana-mana. Nah, itu bisa diceritakan. Dan di Kalibata ini sangat terkenal yang namanya Gurudin. Ya. Orang kalau udah ngomong Kalibata itu Gurudin, ternyata memang Gurudin ini banyak muridnya yang berhasil di sana. Dia ngaji, bangun sholat, dia ngaji, bangun masjid. Ya. Artinya ilmunya beliau dalam berdakwah di tanah Betawi ini memang terbukti ya. Ya, Kiai. Ya, jadi Gurudin ini almarhum Kiai Haji Ahmad Zainuddin atau dikenal dengan sebutan Gurudin. Itu yang benar. Gurudin itu boleh dikatakan cuma satu selama ini yang kita ketahui. Satu. Itu Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Husain Habib Al-Habsyi. Ya, Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang almarhum. Ini itu aja. Lalu mungkin ya menurut banyak orang almarhum ini begitu banyak menguasai ilmu faraid, ya, ilmu arud, balaghah, mantek, kemudian ilmu nahwu sharh, macam lah gitu. Padahal waktu ngaji di Habib Ali Al-Habsyi itu kan cuma ngaji hadis. Coba ngaji hadis. Hadis doang. Orang ya, ngajinya hadis. Kisahnya itu, kisahnya ya. Kisahnya. Tapi ilmu yang dia miliki luar biasa. Banyak ilmu. Iya, bahkan diakui lah dia semacam Kiai Safi Hazami kalau kesini itu luar biasa. Sama Kiai Safi Hazami seleting ya? Barengan? Lebih tua beliau. Lebih tua. Jauh. Karena Kiai Safi Hazami datang ke sini ya soal dan sebagainya lah, minta doa dan sebagainya. Gitu. Nah, barangkali ini salah satu ma'unah ya. Artinya sudah pentakdiran Allah kepada almarhum Gurudin ini, sehingga beliau termasuk hamba-Nya yang dipilih oleh Allah untuk menguasai ilmu tanpa susah. Emang di luar logika lah itu. Iya, di luar logika, di luar nalar gitu ya. Ini seperti itu adanya gitu, kata apa lagi gitu. Kalau mungkin zaman sekarang nggak mungkin orang pandai itu tanpa belajar, nggak mungkin. Karena itu harus satu keniscayaan. Tapi Allah punya kisah lain, punya kebawaan lain. Bisa aja hal tersebut kalau memang diberikan kepada hafal, sehingga walaupun dia tidak belajar, terlintas saja dia akan sudah mampu menguasai itu secara keseluruhan, malakah gitu. Berarti dia punya karomah sendiri, Bang ya. Artinya punya ilmu. Kalau kita bilang karomah ya mungkin nggak seperti itu gitu. Karena nggak ada ngajinya. Dia nggak ada ngajinya, tapi dia berilmu. Ya, menurut anak-anaknya yang paling tua dan saya cucunya yang masih ngalamin ya begitu. Kalau dalam membahas sebuah fikih, bahkan kitab-kitabnya, kitab-kitab tasawuf, semacam kitab-kitab tauhid, begitu enak menguasainya gitu. Begitu enak ya. Jadi Gurudin ini lahir tahun 1905 saat penjajahan 09 saat penjajahan Belanda ya, yang di tanah Jakarta ini ya begitu hebatnya ya. Itu Gurudin ini apakah melakukan ikut perlawanan terhadap Belanda atau seperti apa? Ya, kalau front secara langsung ke lapangan, menurut sejarahnya orang yang ngalamin beliau enggak. Memang beliau misalnya yang menata, membina, mengarahkan, mensupport orang-orang yang dianggap kuat itu untuk siap berjuang.
Jadi ngasih ilmu Ya, dalam lah orang gitu ya. untuk perang lawan Kalau Belanda. dulu Kiai Hasim memberikan support kepada Bung Tomo Ya, agar dia ada mengikuti Berani. jadi komando area-area Surabaya kan gitu. Itu sepertinya guru ini seperti itu juga. oh Jadi mirip memberikan support. Kiai Hasyim Asy'ari Iya, dalam memberikan support. Bismillah. para Karena pejuang-pejuang pemuda gitu ya. Bismillah, sama ayo demi berjuang atas nama Allah, demi Allah, perjalanan dalam sabilillah. Tidak ketangkap ya, Orang nggak ketangkap. karena ya memang Iya, umpet ya, istilahnya umpet. di bawah tanah. Sampai gitu kan beliau juga sebagai seorang keturunan Sultan Banten, beliau Oh, masih keturunan beliau Hasanuddin. bagus, tuh bagus Zainuddin sebenarnya. Nah itu tuh bagus dihapus, emang nggak mau beliau pakai itu. Dia nggak mau pakai Pakai gelar TB. tuh bagus, Nggak mau. karena dia lahir di Betawi. Lahir di Betawi, padahal semua seperti Ismail, terus Bonang, itu kan orang-orang Banten semua. Bonang, Buang, itu bagus Buang. Ya. Terus lagi di atas itu bagus Buang itu Abdullah, itu pangeran kesatrian, itu Sultan Banten 8. Dari Masih ada keturunan. Iya harus keturunan. Dan di atasnya Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, Cirebon. Cirebon, Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi almarhum ini ya boleh kata keturunan ke berapa ya? Sekitar ke 20-an lah gitu, atau dari Sunan Gunung Jati. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga kan. Ya bisa jadi ke sana. Tapi kali itu sudah valid, sudah ada manuskripnya, sudah dan sebagainya. Kalau almarhum guru ini adalah bersampul kepada Sunan Gunung Jati. Jadi di Cirebonan, di Kesultanan Sultan Bantenan itu ada sudah catatan-catatannya. Ini makam ini berada di rumah. Beliau kediamannya dulu di sini, benar? Ya, beliau di sini. Kemudian yang sekarang ini makam, ini kan panjangnya luas tuh sampai sana terus. Ya. Nah, inilah tempat beliau mengajar ibu-ibu, Pengajian. ibu khusus di rumahnya. Rumahnya. Karena kan juga bersama istrinya, gitu kan. Jadi ya ngajar di sini, ibu-ibu banyak di sini. Nah, waktu itu kan ibu-ibu ngaji di masjid, almarhum nggak boleh, Gurudin nggak boleh. Perempuan di Ibu rumah saya aja, nggak boleh. Biar di rumah saya aja ya. jangan di masjid. Jangan di masjid. Itu juga kan petunjuk berarti. Iya, setuju. Karena kan kalau perempuan di masjid banyak mudaratnya, takut dia lagi head atau gimana gitu kan. Berarti itu Sebagai petunjuk muslim. beliau ya, memang perempuan jangan di masjid ya. Nggak boleh gitu kan. Udah kita senang, udah perempuan lebih afdol di rumah. Dan di rumah juga ada istri saya. Ada istri. Udah gitu. Akhirnya ngaji semua sampai Jadi sekarang. makam ini ya di rumah aja gitu ya, nggak di makam lain. Enggak. Itu juga atas usulan daripada anak-anak almarhum yang pada itu masih pada hidup. Gitu. Jadi dari rumah aja kita ya taruh dulu. Nah ini istrinya juga di sini juga, gitu kan. Dia beliau almarhum nggak pernah minta ini, enggak. Ya makamnya di rumah di sini enggak pernah berwasiat apa. Cuman yang pernah beliau tuh memberikan tanda wasiat gini aja, tolong beliin papan jati yang paling bagus Buat di makamnya nanti. buat di makamnya nanti. Nah, semua kita nggak tahu buat apa itu. Nah, ternyata begitu dia pesan itu, nggak lama kemudian dia sakit, dia meninggal, papan itu ternyata buat dinding hari-hari itu di yang landak. Haji Zainuddin atau istilahnya Gurudin ini di Kalibata dikenal dan terkenal dan menjadi seorang guru ya. Pasti banyak muridnya ya. Ada warisannya seperti masjid Bang ya. Ada beberapa masjid-masjid di sini. Coba bisa Nanti diceritakan Kiai. kalau masjid dulu kan Gurudin itu pada saat itu beliau membangun Masjid Nurul Hidayah Nurul Hidayah. tahun 1966 kalau nggak salah gitu ya. Iya sekitar itu. Nah 1966 itu belum ada masjid sama sekali udah. Jadi 1968 tuh bangun Masjid Nurul Hidayah. 1966 ada semacam rencana pembuatan gitu. Nah dulu di Kalibata ini cuma ada 3 masjid.
Masjid Syiarul Islam. Sekalibata. Iya, Ah, 3 masjid, yaitu Masjid Syiarul Islam, Rasul Minallah, Guru Amin, iya Guru dan Amin. kemudian Masjid Salafiyah, Hmm, Masjid Salafiyah Pulau Pulau. Kalibata, atau lagi Masjid Al Fajri, cuman Pejaten dan beda kampung. Ya. Nah pada saat pembangunan Cakrawirawa, Komad, Komad, itu, ya. jadi semua masyarakat Kalibata Selatan yang ada di sini berikut bulu sulit untuk menuju Masjid Syiarul Islam, Masjid Guru Amin, atau Masjid Nasrul Minallah, susah karena Jauh. jauh Ya. dan dihadang oleh pembangunan Cakrawirawa, kompleks Cakrawirawa. Siapa yang berani masuk ke kompleks Cakrawirawa pada saat itu ya? Nah, akhirnya Gurudin itu membangun masjid ini, Nurul Hidayah. Ya. Itu juga atas pertimbangan banyak, dan beliau juga minta pertimbangan dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas, bukan kita, Uur Al-Attas. Nah, lalu beliau Habib Ali Al-Attas itu turun ke sini untuk melihat apakah sini sudah layak untuk dibangun masjid. Kenapa? Karena satu kampung harus ada satu masjid, biar bisa dikatakan masjid jami gitu. Tapi itu dukur, dikondisikan, dilihat, diteliti oleh Habib Ali dan para ulama yang lainnya, ternyata boleh bangun, kita bangun masjidnya itu. Kemudian kan Masjid Al-Mujtami'in di daerah belakang Polsek Purwojati sini nih, itu juga itu. Dan beliau juga bangun Salah Al-Barkah, Salah Gurudin ini kalau di Kalibata ibarat seorang yang udah mampu berdakwah, berhasil di mana-mana itu Kiai, misalnya ada penghargaan dari pemerintah dijadikan jalan ya. Jalan Guru Amin, jalan apa Iya, gitu. Nah, Emang kalau di sini belum atau gimana? dulu pernah masyarakat Kalibata dan sekitarnya, juga teman-teman yang ada di Pemprov itu menginginkan jalan Warung Jati ini kan, Sekarang jalan Warung Jati. dirubah namanya jadi Jalan Gurudin, di jalan yang lain lah gitu ya. Akhirnya sepakat, rapatlah kita keluarga besar. Nah, pada itu orang tua saya yang sangat melarang. Orang tua saya itu Kiai As'ad, Guru As'ad itu melarang, jangan. Kita semuanya nggak ada nama untuk jalan. Alasannya Akhirnya kita juga pengen tahu alasannya apa ya. Waktu itu ayah saya diam saja, tapi juga minta ya sebenarnya gimana. Akhirnya lama-lama baru muncul ketika ada kafe-kafe, ada tempat-tempat yang kelihatannya kurang layak di Kalibata dan kebanyakan tidak disetujui oleh orang-orang Kalibata ya, karena di situ mengandung unsur maksiat dan sebagainya. Oh ternyata ini jawabannya. Dan sampai nanti ada alamat kafe ini, hotel ini, hotel ini, tempat maksiat ada di Jalan Gurudin. Ternyata orang tua saya itu sampai ke situ pikirannya. Jangan. berarti udah jangka panjang, namanya apa ya? Udah punya tebakan, terowongan Terawang ke depan. ke depan. Pokoknya orang ini almarhum Pak Kenu orang yang sangat murni, orang yang nggak mau terkotori dan mengotori, nggak mau. Orangnya ikhlas, tawadu, ridho gitu kan. Jangan sampai begitu mati namanya menjadi rusak. Kenapa? Karena dipakai jalan untuk tempat maksiat. Oh itu maksudnya ya, nggak Iya, mau, nggak mau. nggak. Bahkan waktu itu udah beberapa kali teman-teman dari Pemprov dan sebagainya itu menawarkan kepada keluarga untuk menjadikan sebuah jalan dengan nama Gurudin. Memang pas. Iya. Seorang tokoh, ulama dan guru. Kita punya Dan kebanggaan. Gurudin memang punya sifat atau karakter nggak mau dikenal, nggak mau apa ya, memang begitu ya. Ngumpet apa? Iya, nggak mau. Cuma kalau ada orang yang masuk ke situ minta apa dan sebagainya ya dia siap. Oh terbuka. Tapi untuk jalan ke sana, untuk mengajukan diri atau untuk menampakkan diri sulit, enggak, dia masuk. Karena dia tawadhu. Nah, Kiai, biasanya yang namanya ini makam suka ada yang ziarah dari murid-muridnya, ya. Kadang-kadang ada karomahnya, Kiai. Atau Gurudin ini punya karomah kayak seperti apa yang mungkin pernah saksikan atau pernah Nah kalau dengar? untuk itu, kalau makam barangkali saya belum pernah dengar cerita makam. Ya ini kalau
Kalau saya sendiri yang pernah ngalamin pernah. Waktu itu kan dari seluruh jamaah almarhum ini, jamaah Masjid Musola meminta agar saya bikin buku biografi begitu. Iya. Untuk kita buat kalangan sendirilah Ya. gitu. Agar murid-murid dan anak cucu serta murid-murid anak-anak cucu dari murid-murid itu tahu bagaimana perjuangan almarhum gitu. Saya ambil nih sumber-sumber dari orang-orang tua yang sehidup selinting dengan almarhum tentang kisah-kisah almarhum. Jadi saya buat berapa halaman. Waktu itu belum ada komputer yang canggih, sekarang belum ada. Ya, gitu kan. Masih komputernya masih zaman dulu itu. Dah bagus nanti. Jadi akhirnya kan itu tulisan yang tentang biografi Gurudin saya beri judul hal itu biografi Gurudin. Begitu udah jadi, saya buka lagi untuk saya print. Ternyata isinya blank. Hilang. Yang bacaannya biografi Gurudin menjadi bacaannya piala sepak bola, piala sepak bola Cup DKI gitu ya. Saya buka lagi hilang. Akhirnya saya panggil dia guru, ternyata ada lagi. Wah, nah itu tadi judul itu kenapa ada kejuaraan bola gitu DKI? Kita tahu gitu. Udah. Akhirnya saya bawa print di depan UNAS pada saat itu. Kampus UNAS. Karena kan itu banyak printan kan, itu banyak. Saya situ deh. Pas begitu saya print, Mas tolong di print dong gitu kan. Oh iya, ini mana Bapak ini kitanya disknya gitu nih. Di printin. Itu tulisan semuanya berubah merah. Semua. Wah ini nggak bisa di print. Kok diganti Mas, warnanya jadi merah. Merah ya. Langka saya ganti gitu kan. Kemarin lagi. Wah mau kembali. Akhirnya nggak bisa di print. Akhirnya saya membayarkan karena berapa jam saya di situ. Kata yang masnya itu tukang menjaga print itu, nggak usah bayar lah Bos, nggak apa-apa. akhirnya nggak jadi ngeprint. Akhirnya silsilah itu nggak ada. Nggak jadi ngeprint awalnya gitu. Saya pulang rumah, saya pikiran apa ini. Akhirnya saya ketemu orang tua saya. Iya kenapa Bang? Ini ada masalah. Ini gimana nih? Jadi permintaan para jamaah kayaknya susah. Ini saya harus ngeprint. Jadi nanti malam jam 2 kamu ke makam. Kata saya gitu. Jangan banyak orang sendirian. Sana ke makam guru ini ada bukan Abe gitu. Kalau saya bisa Abe. Ke makam Abe. Dan sengaja. Terus ya bilang aja begini. Be, ini bukan kemauan saya. Ini kemauan di masyarakat jamaah. Biar mereka itu menjadikan iktibar agar apa ini istilahnya Tahu. kenal, dikenang, biar mereka itu juga bisa ya biru walidaini mendoakan dan sebagainya gitu. Bukan kemauan keluarga tapi kemauan jamaah, bilang gitu aja. Udah setelah itu Fatihah selesai pulang, besoknya di printer cepet. Masya Allah, itu salah satu luar biasa ya, Kiai bisa interaksi. Iya, ada waktu itu. Karena pesan orang tua juga. Iya, ada petunjuk orang tua. Kan saya waktu itu saya udah kehilangan. Petunjuk, nggak ada petunjuk ya. Gak usah bikin dah, mungkin almarhum gak mau namanya sapi seperti itu. Saya pikir memang almarhum termasuk mastur, tertutup, gak mau terkenal dan sebagainya. Sampai biografi ini gak mau juga. Nah kan saya putus asa lewat itu. Sementara komputer belum canggih-canggih. Apa kalau situ kan masih Word Seperti gitu. ya. Akhirnya ya orang tua saya bilang begitu, minta sana. Bilang sama Abeb ini bukan kemauan kita, keluarga kita, ini kemauan jamaah. Mungkin ada sesuatu hal yang mengandung hikmah terbaik setelah terjadi dibukukan biografi ini. Ada besok langsung bisa. Kiai, ada cerita lain lagi Kiai apa? Mungkin waktu semasa hidup Gurudin ini soal kehidupan, soal apa, lingkungan. Ya pada waktu itu mamanya ada semacam kebakaran di sini madrasah. Iya, kebakaran. Iya, depan ya. Nah, di samping madrasah itu ada material Cina. Toko material ya. Iya. Lama itu, material lama. Turun-temurun lah mereka tuh material. Lu kebakaran, besar kebakaran. Kita semua kalang kabut. Tapi sini Gurudin dekat dari sini. Iya. Dia tahu lah.
kenapa kebakaran mana? Wah, kebakaran nih gitu. Apa kalau kena mata emang api itu anginnya nggak sih? Anginnya udah ke arah Udah ke arah Makassar. Makassar. Dan bagian mantor saya udah mulai Nah, kena api di diri aja, di ngawal di diri aja. Tiba-tiba tuh api kesana semua, api mati sampai banjir belum datang karena susah pada saat itu tapi api kecil-kecil. Jadi api itu bukan ke angin, itu bukan ke arah madrasah madrasah, tapi malah angin lari balik. kebalikan dari madrasah, api itu kecil, madrasah selamat, matra selamat. Ya nggak apa-apa yang diri aja. Berarti dia itu baca doa. Iya pasti. Kalau yang kehidupan apa kecil-kecil itu Nah kalau kecil-kecil itu beliau tuh sangat ini apa dengan cucu dengan anak-anaknya tiap minggu tuh harusnya mereka jalan ke rumah cucunya, lihat cucunya, ke rumah anak-anaknya. Nanti kalau waktu senggang dia tuh suka bercocok tanam. bercocok tanam. Jadi sambil ngajar bercocok tanam. Iya karena saking sukanya beliau bercocok tanam, saking Yang ditanam apa tuh, Pak? kan pohon jambu, Jambu. pohon Pohon buah-buah ya. buah, bunga-bunga pohon-pohon begini. Saking sukanya itu beliau pernah lihat pohon jambu di rumah muridnya di sebuah dekat musola. Kata beliau almarhum ini Guruddin, itu pohon jambu buahnya bagus banget ya. Kata muridnya, guru mau, ini saya cangkokin. Ya, mau kata Guruddin gitu udah. Nah, pas lagi pengajian itu hanya benar cangkokin. Belum cangkokin. Tapi karena dia ingin supaya guru enak sama guru dan guru tenang, dia bilang, udah guru gitu. Berbohong. Cangkokin. Gitu kan. Udah. Akhirnya dibikinin cangkokan tanah digulung-gulung dibikin gitu. Akhirnya dipotongin dengan dia. Padahal belum ada akar. Belum ada akar. Orang gimana ini itu. Dikasih ini guru udah. Besoknya dikasih ini. Ini gawat, ditanam aja di ember itu di pot hidup. Padahal belum tumbuh akar. Apa aja. Itu. Itu. Mungkin yang cerita Cerita dia itu di jangan enak. ada cerita yang katanya apa? Ada binatang nempel terus dipulangin ya. Oh iya itu semua gitu ya. Gimana ceritanya itu? Jadi almarhum guru ini kan pernah menurut kisah dari cerita orang-orang yang semasa hidup dan Ngaruh sama dia. mengikuti almarhum kemana-mana almarhum ngajar itu ada orang namanya Haji Musonib. Haji Musonib itu pernah cerita. Haji Musonib itu kan selalu ikut dia gitu kan. Haji Musonib dengan Haji apa namanya sini Haji Matohir itu selalu ikut dia. Ada almarhum semua sayang orangnya. Nah, itu mereka tuh menyaksikan itu. Jadi kemudian setelah dari makam Habib Puncung apa gitu, beliau mampir di musola yang tempat beliau ngajar, itu di musola Al-Hikmah. Lalu di situ beliau pulang ternyata ada semut. Ada binatang semut. Di bajunya. Lah ini semut gini gitu kan. Lalu kita ke musola lagi yuk, kita bunyi gitu. Ada apa guru? Ini ada semut, saya pulangin. Taruh aja semut di situ gitu. Enggak ngerti juga pulangin juga. Logikanya sebut taruh aja ya Gitu. gitu. Jangan nganterin lagi ke musola. Terus jauh itu ya. Ada 1 kilo lebih. Kurang lebih 1 kilo mana Dan malam dan gelap. Waktu itu nggak ada kendaraan Nggak ada dan pakai kendaraan. lampu patroma. Nah itu kan di luar nalar, luar logika itu. Ada apa di balik itu sosok Guruddin? Sosok semutnya juga. Iya. Kenapa harus dipulangin ke musola? Jangan Ada sesuatu. Itu bener ya kejadian. kejadian itu. Berarti banyak kejadian yang apa ya? Seperti yang balok itu kan di Koran Kusen. Kayu ya kayu. Ada yang tukang kusen. Ada tukang lagi bikin kuset kayu ya. Lalu tidak sesuai begitu dipotong kayu itu tidak sesuai dengan ukurannya kan Pendekan. Ya. Akhirnya mau tukang-tukang itu pada bingung gimana nih kita nggak enak sama guru gitu kan. Dari tunggu gantiin nggak mungkin gitu. Akhirnya Guruddin dari dalam rumah melihat tukang pada Bingung. akhirnya dia keluar. Udah pada makan belum gitu. Kan waktu itu udah siang. Belum, ayolah sholat dulu nunggu zuhur, setelah itu makan. Dah, Guruddin langsung
hampiri kayu. Itu kayu. Kalau masih diletak di tanah itu Kayu kusen itu akhirnya diangkat sama dia, diangkat, dipegang, dibalik, tinggal. tinggal. Begitu tukang udah makan, selesai istirahat, tukang balik sini lagi diukur kembali lah. Lah. Nah, itu sesuai. Pas ya, Jadi jadi semakin panjang jadi itu Panjang jadinya. Jadi panjang. Itu aja. itu juga salah satu apa ya, punya ilmu lebih lah seorang Gurdin ya. Ya. Kalau diceritain masih banyak lagi Kiai ya. Mungkin karena nggak tahu ya. Kalau itu masih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi memang ya, Gurdin ini memiliki karomah yang banyak ya. Ya ini salah satu cucunya yang menceritakan tadi baru beberapa hal. Karena memang seorang alim yang apa namanya berdakwah, mengajarkan Islam dengan ikhlas, memiliki yang namanya apa ya, nalar-nalar atau keperluan-keperluan orang yang bisa langsung dijawab. Mungkin masih ada lagi kayak apa tuh yang namanya air minum apa tadi itu? Oh iya, itu jadi ada seorang jamaah, jadi dia minta air untuk misalnya Air untuk obat lah. Jadi guru saya minta air sebulan sakit. Oh iya, ini airnya nih saya tunggu di depan lah, dibacain lah, kira-kira berapa menit kemudian selesai. Ya setelah 1 menit sudah tuh, ini bawa pulang ya untuk kasih minum gitu. Mudah-mudahan disembuhkan Allah. Oh iya guru gitu. Orang ini kan pengen supaya lebih kuat, mungkin Kuat. pikiran mereka air doa ini biar lebih kuat, dibawalah ke rumah Habib Umar. Habib Umar Atos. Al-Asos. Nah begitu, Assalamualaikum, menolong, Beb, saya minta air. Bawa air juga, bawa. Ini Beb, pas begitu Habib Umar pegang, langsung dulu. Langsung ditepak, dikembalikan karena di air itu ada Ada doa-doanya Gurudin kelihatan di air itu. Kamu dari guru? Iya, udah minta. Cukup, Yes. Kamu jangan mulai lagi. Suruh pulang. Aku kan begitu nadanya. Kayak Nadain gitu. sinis lah. Di air ini udah ada doanya Gurudin. Dan kamu dari guru? Iya. Udah cukup. Kamu pulang. Marah dia. Sekarang kan enggak. Gimana ya? Nah, gitu. Ini di sini kita bisa ambil hikmahnya Kiai. Ada misalnya pesan dari Gurudin, orang kalau udah dapat 1 jangan 2, jangan lebih gitu ya. Mungkin itu Ini juga hikmahnya. begini juga. Kalau mau jangan mengambil sebuah keyakinan terus minta sesuatu kepada orang lain. Mana ya? Jangan. Nanti kamu akan tahu bagaimana itu keyakinan itu gitu kan. Mungkin gini, saya minta sama Abu Umar biar tambah kuat, tambah yakin. Lalu Abu Umar cukup sudah dia aja gitu. Nah itu salah satu hikmahnya ya dari dari seorang Gurudin yang banyak sekali jamaah yang di sekitar Kalibata ini dengan sosok Gurudin. Beliau adalah orang yang ikhlas, orang yang jujur, yang telah memberikan banyak manfaat di wilayah Kalibata. Mungkin Kiai Mukhlis ada apa buat jamaah atau buat apa yang bisa sekalian disampaikan? Ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa seorang guru itu karomahnya, kehormatannya seimbang dengan orang tua kandung kita. Artinya kemuliaan seorang guru itu wajib untuk kita hormati. Dan hanya ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru yang khas, yang ikhlas, dialah itu yang bisa memberikan cahaya kepada para muridnya. Yang tidak punya tameng apa-apa, tidak meminta apa-apa. Kalau dalam bahasa Quran itu dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajrun wa hum muhtadun. Dan ikutilah orang-orang yang ikhlas, yang tidak pernah minta apa-apa. Dialah yang akan berikan petunjuk, cahaya, keilmuan dan sebagainya. Seperti ulama-ulama kita yang ikhlas, maka akan menimbulkan murid-murid yang pintar, alim tadi. Jadi seperti itu, Pak. Kalau anak-anak
muridnya yang berhasil seperti siapa gitu? Ya di sini ya banyak juga udah. Di antaranya ada yang Ya kan diantaranya ya kalau orang-orang di Kalibata aja itu ya bukan orang-orang yang keluar luar juga, artinya mereka itu ya semacam ya orang tua saya sendiri terus Guru Asad, Kiai Asad. ya sudah jadi kan dia banyak itu kan juga muridnya banyak seperti yang dari Kalimalang siapa ya almarhum tuh. Ya, Artinya murid-muridnya banyak juga iya, bertebar ya di Jakarta ini ya. banyak juga bertebaran di mana. Kalau yang JR ini banyak ya? Oke, Ya, ya ada lah, ada aja ya. ada. Oh ada yang JR. Oh dibuka lu malam? Cuma kalau karena ini masih ada rumah, sekarang di atas jam 12 ya, Tutup. tutup gitu. Jadi yang ziarah itu ada. Mereka kalau lagi menjelang Ramadan. besar Ramadan, Idul Fitri, menjelang hari-hari, iya malam Jumat dan sebagainya ada. Terima kasih Kiai. Podcast kita saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.